Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Fasli, NIM 201710201001 dari kelas KTAC, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait tingkat bahaya erosi yang terjadi pada lahan kopi di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari. Baik, sebelumnya pada pengukuran tingkat bahaya erosi ini menggunakan metode Russell, di mana untuk rumus yang digunakan yaitu A sama dengan R lalu ditambah dengan dikali dengan K dikali dengan LS lalu dikali dengan JP. Bisa diketahui bahwasanya untuk nilai A sendiri merupakan besarnya dugaan erosi pada lahan. Lalu untuk faktor R sendiri merupakan curah hujan. Lalu untuk faktor K sendiri itu merupakan faktor erodibilitas yang terjadi pada tanah. Lalu untuk faktor LS merupakan faktor panjang atau kemiringan pada lahan. Lalu untuk CP sendiri merupakan faktor pengelolaan tanaman dan tindakan konservasi pada tanah. Baik, untuk selanjutnya yang pertama yaitu terkait untuk mengetahui nilai A ini, maka diperlukan data-data ataupun hasil dari parameter R, faktor R, K, LS, sama JP. Yang pertama untuk mencari nilai atau faktor R sendiri, yang pertama yaitu mengumpulkan data curah hujan, di mana R ini merupakan hujan. Lalu untuk selanjutnya menentukan stasiun terdekat. Lalu untuk selanjutnya menghitung jumlah curah hujan sesuai dengan lokasi stasiun hujan. Lalu untuk selanjutnya memasukkan hasil hitungan dari curah hujan tersebut. Lalu untuk selanjutnya kita kelola pada software ArcMap ataupun ArcGIS. Nantinya hasilnya akan saya tampilkan pada akhir video ini. Ya baik, untuk selanjutnya yaitu faktor K, di mana faktor K ini merupakan faktor erodibilitas tanah. Faktor erodibilitas tanah itu merupakan nilai kepekaan tanah suatu jenis tanah terhadap daya penghancuran dan daya penghanyutan pada air hujan. Adapun untuk prosedur kerjanya untuk mengambil faktor K ini, yang pertama menentukan titik sampel, di mana titik sampel ini diambil di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu pengambilan tanah terusi dan tanah tak terusi. Lalu untuk selanjutnya alat-alatnya untuk yang disiapkan yaitu ring,
ring sampel, lalu scope, lalu dan kantong plastik atau wadah. Untuk pengambilan tanah tak terusi itu telah dijelaskan, yaitu meratakan atau membersihkan lapisan tanah, lalu pemasangan ring, lalu buat lubang sekitar ring sampel untuk pengambilan kedalaman yang ditentukan, ratakan kedua ujung ring, lalu menentukan kadar lengas, berat jenis partikel, berat jenis volume, ruang total tanah, persentase kandungan beban organik, dan penentuan permeabilitas tanah. Untuk tanah yang tak terusik, untuk tanah terusiknya, membersihkan tanah, kemudian tancapkan bor atau tekan sampai kedalaman 30 cm. Lalu angkat dan tentukan tekstur dan struktur tanahnya. Baik, mungkin itu untuk faktor K. Baik, untuk selanjutnya yaitu penentuan atau prosedur untuk faktor yang JP. Dimana untuk prosedur JP ini, yang pertama melakukan digitasi, pada lahan. Untuk digitasi ini menggunakan aplikasi Android, yaitu MapINR. Lalu mengambil fraksi permukaan tanah yang ditutupi oleh tanaman rumput atau kanopi. Ini berkaitan dengan tutupan lahan. Lalu mencatat tanaman apa saja yang ada pada lahan tersebut. Lalu menentukan tinggi kanopi. Misal kopi, tingginya berapa, lalu jarak antar tanaman itu berapa. Lalu mengamati kekerasan permukaan berdasarkan tabel. Lalu mengetahui kemiringan plot dengan membuat slop dari peta dem. Lalu menghitung menggunakan rumus Loften. Jadi tadi merupakan prosedur-prosedur yang dijelaskan untuk perhitungan atau mendapatkan data untuk perhitungan tingkat bahaya erosi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ataupun memberitahukan atau terkait faktor-faktor yang telah diperoleh data-datanya. Baik, yang pertama yaitu faktor R atau curah hujan, di mana ini diperoleh faktor R ini menggunakan data curah hujan dari tahun 2000 sampai 2019. Adapun untuk satuannya yang ditentukan yaitu satuan cm per jam selama 30 menit. Kenapa kok 30 menit? Karena rata-rata curah hujan, tinggi curah hujan itu berlangsung selama 30 menit. Rata-rata hujan itu terjadi paling lama 30 menit, sehingga untuk rata-ratanya yaitu menggunakan rata-rata 30 menit. Adapun untuk stasiun terdekat di daerah Bangsal Sari, terutama di Tugosari, ini ada 6 stasiun hujan. Yang pertama Tugosari,
lalu Kijingan, lalu Kelatakan, Dampono, Damakam, dan Darungan. Adapun untuk rata-ratanya sebagai berikut. Untuk Dam Tugusari yaitu 4,51, untuk Kijingan 3,72, lalu untuk Kelatakan 4,94, lalu Dampono 4,97, Damakam 5,74, Dam Darungan 6,63. Lalu untuk selanjutnya yaitu faktor K. Untuk faktor K diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini faktor K. Faktor K ini merupakan erodibilitas tanah. Dan ini telah ditentukan grafik-grafiknya untuk yang pertama, lalu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor LS atau kemiringan, dimana lahannya atau kebun ada 6, dimana ini untuk faktor yang S2 8-15 ini kebun 1 diperoleh nilai LS 1,74. Lalu untuk kebun 2 kriteria 8-15 ini diperoleh LS 1,35. Lalu untuk S2 yaitu 4,25. Untuk kebun keempat diperoleh LS 2,72. Lalu untuk S3 atau 25-45 ini diperoleh untuk kebun 5 diperoleh LS 5,90 dan kebun ke-6 4,86. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait faktor JP. Ya, baik. Dimana untuk C ini merupakan tutupan lahan, dimana untuk tutupan lahan ini di lahan 1 C nya 0,085. Untuk P ini merupakan perlakuan atau tindakan mekanis lahan, dimana untuk P pada lahan 1 ini memiliki nilai 0,013, dimana bentuk lahannya ini merupakan teras tradisional. Adapun untuk nilai CP nya yaitu C kali P 0,001. Untuk kedua C nya ini 0,065, untuk P nya ini 0,150. 0,150 ini karena teras P ini merupakan teras bangku, dimana konstruksi sedang. Untuk totalnya yaitu 0,010. Lalu untuk C pada lahan ketiga ini 0,033, P nya 0,300, dimana 0,300 ini merupakan teras gulut dan totalnya 0,010. Untuk keempat C nya 0,22, untuk P nya 0,150, dimana 0,150 ini merupakan konstruksi sedang pada teras bangku, dan total CP nya yaitu 0,003. Lalu untuk yang kelima yaitu C nya 0,405, P nya 0,150, dimana konstruksi sedang teras bangku, totalnya 0,061. Dan yang terakhir C nya 0,405, P nya 150 atau konstruksi sedang, dan CP nya 0,61. Ya, tersebut merupakan faktor R, K, LS sama CP datanya. Lalu untuk hasilnya untuk hasilnya yaitu nilai A nya, jadi diperoleh nilai A
dari 1 dan untuk lahan 1 nilai A-nya 0,03033. Untuk kebun 2 atau lahan 2 0,80, lahan 3 0,550, lahan 4 0,121, lahan 5 4,916, dan lahan 6 5,041, di mana nilai A ini diperoleh dari perkalian dari faktor R, faktor K, faktor RS, dan faktor CP, di mana nilai-nilai tersebut ini tergolong tingkat erosi yang masih rendah atau di bawah angka 15. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk tingkat bahaya erosinya masih tergolong rendah. Jadi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan saya tampilkan terkait dokumentasi ataupun lahan-lahannya. Untuk lahan yang pertama tampaknya seperti ini. Lalu lahan yang kedua, lahan yang ketiga, lahan ketiga, ini lahan keempat, lahan kelima, dan lahan keenam. Ya baik, untuk selanjutnya ini merupakan peta yang telah dibuat menggunakan ArcGIS yang telah saya sebutkan di awal tadi, dimana ini merupakan peta dari faktor R. Dan untuk selanjutnya yaitu peta faktor K. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.